Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas berita terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Saat ini beragam regulasi dan surat edaran keluar dari pemerintahan pusat terkait dengan pengangkatan honorer, khususnya honorer yang tidak lolos pada seleksi ASN P3K 2024 menjadi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lalu sebenarnya kapan tahapan pengangkatan honorer ini menjadi P3K paruh waktu? Simak secara lengkap di video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan terus mendapatkan perkembangan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini, baru-baru ini telah menerbitkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan, nanti di kolom deskripsi saya akan bagikan link regulasi ini ya. Link, silakan rekan-rekan bisa download link regulasi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah, dari beberapa daerah nampaknya sudah siap dalam menjalankan regulasi yang dikeluarkan oleh Ketua Panselnas pengangkatan honorer menjadi P3K ini ya. Salah satunya adalah pemerintah Kota Depok yang menegaskan kesiapannya untuk menjalankan regulasi yang bertujuan untuk menuntaskan masalah non-ASN atau tenaga honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara. Dari beberapa pantauan rekan-rekan sekalian, hampir seluruh daerah itu sudah siap menjalankan regulasi terkait dengan nasib honorer R2 R3 atau honorer yang terdata di database BKN. Dari berbagai daerah nampaknya sudah siap di dalam menjalankan regulasi itu. Salah satunya adalah pemerintah Kota Depok. Salah satu penyebab atau faktor yang menyebabkan pemerintah daerah siap dalam menjalankan regulasi ini adalah terkait dengan jumlah gaji tenaga P3K paruh waktu yang memang dalam regulasinya itu paling sedikit sesuai dengan yang diterima di pada saat ini ya, sesuai dengan diterima pada tahun 2024 ya. Ini gaji mereka sebagai tenaga honorer. Tentu hal ini tidak terlalu memberatkan bagi pemerintah daerah untuk mengangkat para tenaga honorer yang terdata di database BKN ini menjadi P3K paruh waktu. Nah, dari Depok sendiri, rekan-rekan sekalian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujiaruto, mengatakan bahwa regulasi tersebut merupakan strategi penting untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini memang belum memiliki status yang jelas. Apalagi penerapan P3K paruh waktu ini, pihak Pemda sudah optimis bahwa seluruh pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN itu dapat memiliki kejelasan status kepegawaian. Jadi dari pengangkatan menjadi P3K paruh waktu itu diharapkan seluruh honorer database memiliki status yang jelas di dalam statusnya sebagai tenaga kepegawaian di instansi pemerintah. Ia menjelaskan bahwa proses ini baru akan dimulai setelah seluruh tahapan seleksi calon aparatur sipil negara 2024 termasuk seleksi calon CPNS dan P3K tahap 1 dan 2 itu selesai dilaksanakan. Rahman menjelaskan bahwa pengajuan kebutuhan P3K paruh waktu itu direncanakan mulai dilakukan pada bulan Juli tahun 2025. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini sebenarnya tahapan seleksi CSN tahun 2024 itu masih dilakukan ya, dan saat ini masih masa pendaftaran untuk seleksi P3K tahap kedua. Dari jadwal atau agenda pelaksanaan seleksi CSN nampaknya itu nanti akan
selesai pada bulan Juli tahun 2025. Nah, setelah selesai tahapan ini, maka Pemda itu diberikan kesempatan atau waktu untuk mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu. Jadi rencana awal atau agenda awal tentu apabila seluruh tahapan seleksi CSN 2024 itu tidak mengalami penundaan ya atau pengunduran, maka tahapan pengajuan kebutuhan P3K paruh waktu itu akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2025. Jadi nanti mudah-mudahan tahun ini rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sudah bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, atau tahapan pengangkatan P3K paruh waktu itu sudah bisa dilaksanakan. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian, beberapa kriteria yang menjadi acuan di dalam kebijakan ini, yakni meliputi tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN, kemudian telah mengikuti seleksi CPNS atau seleksi ASN pada tahun 2024 tetapi tidak lulus. Jadi honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau diusulkan di dalam pengangkatan P3K paruh waktu adalah honorer yang telah melaksanakan seluruh dan mengikuti seluruh tahapan seleksi calon aparatur sipil negara 2024. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak mendaftar pada seleksi P3K tahap 1, saat ini masih terbuka pendaftaran untuk seleksi P3K tahap kedua. Jadi rekan-rekan wajib mendaftar. Apabila memang tidak ada formasi, maka rekan-rekan bisa mencari formasi yang sesuai dengan ijazah rekan-rekan sekalian. Karena salah satu syarat utama untuk bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu adalah telah mengikuti seluruh proses atau mengikuti proses seleksi CSN ya, seleksi ASN baik PNS maupun P3K tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, Kepala Badan Kepegawaian juga menyebutkan bahwa honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu itu adalah sebentar. Mohon maaf ya rekan-rekan sekalian, saya ulangi kembali bahwa honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah seluruh honorer yang mengikuti semua tahapan seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2, namun belum berhasil mengisi lowongan yang tersedia. Inilah kategori honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu pada tahun 2025 ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.